Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Afriliski. Di sini saya akan melanjutkan video PPT kedua saya, mata kuliah Geomorfologi Umum. Oke, pada materi kali ini saya akan membahas tentang memahami geomorfologi dan bentuk genetik lahan utama. Baiklah, pertama kita masuk di pendahuluan. Jadi geomorfologi itu adalah ilmu mengenai bentuk lahan. Saya rasa saya sudah membahasnya di video pertama ya, tentang pengertian geomorfologi. Sekarang, apa sih itu bentuk lahan? Jadi, bentuk lahan dalam geomorfologi itu adalah hasil dari proses alami yang membentuk permukaan bumi melalui berbagai aktivitas geologi, seperti erosi, sedimentasi, pelapukan, dan pergerakan tektonik. Bentuk lahan ini mencangkup berbagai fitur fisik, seperti pegunungan, lembah, dataran tinggi, bukit, dan dataran rendah. Kemudian, ada aspek yang dikaji dalam geomorfologi, yaitu pertama ada ontologi dan epistemologi. Di mana ontologi dalam geomorfologi itu merujuk pada kajian tentang hakikat kewujudan dan sifat bentuk muka bumi. Ia melibatkan pemahaman tentang berbagai jenis bentuk muka bumi seperti gunung, lembah, dataran, dan sungai. Selain itu, ontologi juga melihat kepada bahan-bahan yang membentuk permukaan bumi seperti batuan, tanah, dan sedimen. Sedangkan epistemologi dalam konteks geomorfologi merujuk kepada cara kita memperoleh pengetahuan tentang bentuk muka bumi dan proses geomorfologi. Kemudian ada faktor epistemologi dalam geomorfologi. Faktor epistemologi dalam geomorfologi melibatkan morfologi, morfogenetik, morfokronologi, dan morfoarasmen. Di mana morfologi di sini terbagi menjadi dua, yaitu morfografi dan morfometri. Morfografi yaitu kajian mengenai pola dan bentuk muka bumi. Morfometri adalah pengukuran kuantitatif bentuk permukaan bumi, seperti ketinggian, panjang, dan luas kawasan tertentu. Kemudian morfogenetik juga terbagi menjadi dua, yaitu morfostruktur aktif dan morfostruktur pasif. Di mana morfostruktur aktif adalah kegiatan mengenai struktur geologi yang sedang aktif dan mempengaruhi bentuk muka bumi, seperti gunung berapi dan gempa bumi. Sedangkan morfostruktur pasif adalah kajian mengenai struktur geologi yang tidak lagi aktif, tetapi masih mempengaruhi bentuk bumi seperti lipatan dan sesar lama. Kemudian morfokronologi. Dalam morfokronologi melibatkan kajian mengenai usia dan sejarah perkembangan bentuk muka bumi. Kemudian ada morfoarasmen. Dalam morfoarasmen merujuk kepada kajian mengenai susunan dan tata letak bentuk muka bumi dalam konteks geografi yang lebih luas. Kemudian kita masuk di proses pembentukan bentuk lahan, di mana proses pembentukan bentuk lahan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor geologi, klimatologi, dan biologis. Proses pembentukan bentuk lahan ini juga melibatkan interaksi antara faktor seperti iklim, aktivitas tektonik, erosi, sedimentasi, dan aktivitas biologis. Kemudian dalam ilmu geografi, proses pembentukan lahan dipengaruhi oleh dua tenaga utama. Yang pertama, tenaga endogen, di mana tenaga endogen ini berasal dari dalam bumi dan mencakup aktivitas tektonik, vulkanik, dan gempa bumi yang menyebabkan perubahan besar pada permukaan bumi seperti pembentukan pegunungan, patahan, dan lipatan. Kemudian yang kedua, tenaga eksogen, di mana tenaga eksogen ini beroperasi dari luar bumi, proses pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pelapisan oleh angin, air, dan es. Selanjutnya kita masuk di contoh tenaga endogen. Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang kedua ada vulkanisme. Vulkanisme adalah fenomena meletusnya batuan cair atau magma ke permukaan bumi atau planet atau bulan
ke permukaan padat di mana lava piroklastik dan gas vulkanisme meletus melalui celah di permukaan yang disebut ventilasi. Dan yang ketiga ada gempa bumi. Gempa bumi adalah fenomena guncangan permukaan tanah akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah atmosfer sehingga menimbulkan gelombang seismik. Kemudian ada contoh tenaga eksogen. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan adalah proses alterasi dan fraksinasi batuan dan material tanah pada permukaan bumi yang disebabkan karena proses fisik, kimia, dan biologis. Kemudian erosi atau pengikisan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan, endapan tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi oleh angin, tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup. Semisal hewan yang membuat liang atau pertumbuhan akar tanaman yang mengakibatkan retakan tanah yang dalam hal ini disebut bioerosi. Selanjutnya ada sedimentasi, di mana sedimentasi atau pengendapan adalah suatu proses mengendapnya material yang diangkut oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan. Dan yang terakhir ada mass wasting, di mana menurut Jauhari Noor dalam buku Geomorfologi 2014, mass wasting adalah perpindahan tanah, regolit serta batuan yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi dengan cara rayapan, aliran rebahan, ataupun jatuhan. Kemudian yang terakhir ada model dalam geomorfologi. Jadi dalam geomorfologi kita perlu permodelan di mana model itu adalah ciptaan ideal dari kenyataan seperti aslinya yang kompleks dengan maksud untuk menyederhanakannya sehingga mudah untuk dipahami. Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.